Hand-hand sampai emosi, tong saukur hayang menang na hungkul bobotoh. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada. Saya doakan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hasil pertandingan Persib Bandung semalam saya rasa tidak ada yang senang kalau memang mereka adalah supporter Persib Bandung. Tapi ya inilah sepak bola. Kalah menang itu biasa, hasil draw itu biasa. Bahkan jika dilihat dari hasil, satu sama adalah hal yang wajar kalau menurut saya. Apalagi ketika kita memang memiliki trade record yang 3 pertandingan terakhir belum bisa menang. Termasuk yang semalam ya, belum bisa menang lagi bersama Arema dan selalu imbang. Itu yang pertama. Yang kedua, saya selalu wanti-wanti, bahkan saya bahas khusus di 2 konten saya sebelumnya, sebelum laga kick off, kalau Arema sekarang memang memiliki kualitas. Beda dengan Arema yang kemarin ketika terseok-seok di papan bawah yang terdampak dari atas tragedi Kanjuruhan kemarin. Saat Arema terseok-seok pun kita sulit untuk bisa mengalahkan Arema, apalagi ketika Arema sekarang sudah bangkit. Karena sejatinya ketika 2 tim yang memang memiliki rivalitas bertemu, tim manapun yang sedang jelek mendadak alus, semangatnya itu pasti beda. Persib lamun sedang butut ngelawan Persija yang sedang bagus, bisa saja Persib mainnya jadi bagus bahkan mengalahkan Persija. Itu tipe pertandingan rival bersama rival gitu ya. Nah, yang ketiga, Persib memang sedang dalam proses adaptasi. Kita harus akui, walaupun kita para pemain baru udah lama bergabung, terus juga udah ngikuti Piala Presiden, terus juga udah ada 2 pertandingan liga sebelumnya, tapi kita memang harus akui kalau prosesnya memang masih tetap adaptasi itu ada. Dimana dulu yang udah sangat nyetel Alberto dan Nick Weaver harus diganti komposisi antara Nick dan Gustavo, dimana kita memiliki pemain yang memiliki visi luar biasa di lini tengah. Seorang Stefano Beltram harus diganti juga karena tidak bisa memperkuat Persib Bandung lagi oleh Tyrone Del Pino. Tidak ada DDS, tidak ada Mark Klok juga. Itu tambah-tambah Persib jadi agak kesulitan. Kita harus akui akan hal itu dan itu harus disadari oleh kita selaku supporter Persib Bandung. Mengkritik itu boleh, harus, wajar, bahkan harus banget demi kebaikan Persib Bandung. Tapi kalau seandainya kritikan itu udah keluar hujatan, udah keluar hinaan, justru malah memperkeruh keadaan, justru malah membuat lebih buruk Persib Bandung ini, itu yang seharusnya kita tahan. Ingat kemarin Alberto khususnya, ketika dalam kasus Alberto, bahkan Alberto bisa dibilang 6 pertandingan itu permainannya jelek lah gitu, bisa dibilang seperti itu ketika dia belum adaptasi. Gustavo bagi saya sekarang memang tidak terlalu bagus, tidak jelek juga, jadi standar-standar aja lah gitu. Termasuk juga Tyrone Del Pino ketika menciptakan 2 gol saat melawan Dewa, dan semalam pun sebenarnya permainan Del Pino tidak terlalu buruk-buruk amat karena memang belum ada momen yang benar-benar pas untuk seorang Tyrone, untuk seorang Gustavo atau juga Mailson 5 untuk meningkatkan kembali kepercayaan dirinya. Karena di 2 pertandingan akhir, khususnya saat melawan Dewa dan Malang semalam, Persib memang dalam kondisi yang permainannya tidak cukup baik dari segi keseluruhan ya, bukan hanya individual, dari segi keseluruhan. Dan itu memang yang pada akhirnya berdampak kepada masing-masing individual pemain. Salah satunya pemain yang terbaru mungkin Gustavo, Del Pino, dan juga Mailson 5. Jadi belum ada momen yang pas sehingga mereka bisa mendapatkan kepercayaan diri yang cukup gitu kan, untuk bisa bermain stabil, berkontribusi banyak kepada Persib ke depannya. Nah, semalam ada sedikit ya mungkin salah paham lah gitu kan antara beberapa supporter Persib Bandung dengan pemain Persib Bandung. Gestur minta maaf sudah dilakukan oleh beberapa pemain, oleh Ciro khususnya, oleh Hand khususnya, tapi pada akhirnya keluar kata-kata yang mungkin itu juga memang dalam kondisi seperti itu agak sulit ya untuk mengontrol mungkin emosional keadaan dan segala macamnya. Hand juga akhirnya emosinya tersulut gitu kan karena ada reaksi, walaupun pada akhirnya semuanya udah baik-baik saja. Saya terlihat Hand juga udah meminta maaf, dan saya yakini kalau Hand juga mungkin ingin bilang kita udah berusaha sekuat tenaga, tolong dong dukung kami, mungkin seperti itu juga. Dan bentuk kekecewaan Bobotoh juga mungkin dengan
mengkritiki langsung, salah satunya mengatakan Persib butut kan waktu semalam setelah pertandingan. Ini udah di reaction juga oleh Coach Bojan Hodak, katanya itu hal yang wajar, mungkin karena kami kemarin sebagai seorang juara, permainan bagus, sekarang gagal menang di kandang, itu hal yang wajar. Tapi secara umum Coach Bojan Hodak udah cukup bangga dengan para pemainnya. Hasil yang imbang adalah hasil yang pantas. Jika seandainya kita melihat bagaimana permainan Persib sebelumnya, katanya saat melawan Dewa udah ada peningkatan saat melawan Arema, dan jika melihat bagaimana kokoh dan berkualitasnya Arema, jadi ini adalah hasil yang pantas untuk Coach Bojan Hodak, dan masih dalam tahap masih dalam proses yang sesuai rencana lah. Intinya masih dalam koridor yang baik-baik saja hasil ini. Itu kata Coach Bojan Hodak. Dan saya harapkan sih untuk beberapa bobotoh yang mungkin agak sedikit semangat teuing lah, sehingga kesemangatan itu malah membuat keadaan jadi kurang kondusif. Mungkin kita juga harus bisa memahami kalau yang pertama Persib masih dalam tahap adaptasi, harus kita akui itu, walaupun mungkin 98% pemain Persib masih pemain yang dulu, tapi inilah kondisi yang berbeda. Hari demi hari aja itu berbeda. Persib alus kamari belum tentu alus ayeuna, apalagi perbedaan musim, apalagi ada beberapa pemain yang dimana pemain itu adalah kunci sekali, harus hengkang dari Persib, dan ada beberapa pemain yang memang sangat kunci sekali tapi tidak bisa bermain karena cedera, salah satunya Marco dan juga David da Silva. Ini menjadi hal yang harus kita anggap wajar lah gitu, dan perjalanan masih sangat panjang. Kita harus akui kalau Persib bahkan di musim kemarin pun itu berawal dari zona degradasi di papan bawah gitu kan Persib, tapi akhirnya berhasil menanjak bersama Coach Bojan Hodak, dan ini sebenarnya hal yang semacam jadi budaya bagi Persib Bandung, karena Persib itu dari setiap musim itu pasti ketika start kurang mulus. Kita harus akui itu di era Coach Rene Albert, di era Coach Luis Milla, bahkan sekarang pun di era Coach Bojan Hodak yang membawa gelar juara bagi Persib Bandung, Persib kembali tampil kurang baik di start laga ini. Evaluasi sangat harus, apalagi status kita sebagai juara bertahan, dan sangat mungkin untuk kita bisa back to back juara jika dilihat dari segi kualitas tim, kualitas pemain, kualitas manajemen, kualitas basis supporter, kita layak menjadi tim juara dan bisa back to back juara. Kita akan bermain di Asia juga, jadi nggak boleh loyo, dan tentunya ini semacam menjadi pelajaran untuk pihak manajemen, untuk pihak para pemain, dan juga Coach Bojan Hodak, termasuk juga untuk kita selaku supporter. Biasa memanah di awal-awal dengan ekspektasi yang terlalu tinggi mungkinnya. Yang pertama terlalu tinggi itu ya kita sebagai juara bertahan, pemain lama masih banyak yang bertahan, bahkan pemain yang masuk itu adalah pemain-pemain berkualitas, jadi wajar ekspektasi kita itu tinggi agar bisa kembali menjadi juara gitu kan. Tapi pada akhirnya ekspektasi itu terpatahkan oleh realita yang ada, tapi mudah-mudahan, dan saya meyakini sih Persib masih bisa bangkit lagi. Mudah-mudahan aja semuanya harmonis antara supporter lain dengan supporter lainnya, sesama Persib Bandung, antara pemain dengan pemainnya dan manajemen dan pelatihnya juga, termasuk juga antara supporter, pemain pemain ke-12 dan juga para pemain 11 pemain. Ini semuanya bisa benar-benar klop tambah bagus lah gitu, karena memang itu yang harus kita bangun. Jelek, alus ataupun goreng, Persib tetap harus didukung. Jelek ataupun goreng, Persib tetap anu aing, Persib tetap kebanggaan orang semuanya. Dalam keadaan apapun kita harus tetap bisa bersama Persib, entah itu saat Persib jago, menangan wae, juara, ataupun ketika Persib Bandung sedang dalam keadaan terpuruk. Itulah bobotoh sesungguhnya. Kritik wajar, harus bahkan dilakukan, tapi jangan kelewatan batas. Itu saya pesan kepada bobotoh, termasuk juga kepada diri saya pribadi. Mudah-mudahan hasil ini bisa menjadikan pelajaran untuk kita semua, dan tentunya setiap elemen yang ada di Persib Bandung, supporter, pemain, manajemen, pelatih, bisa benar-benar mempererat persaudaraan lebih erat lagi, karena sejatinya itulah yang bisa membuat Persib Bandung menjadi lebih baik ke depannya. Segitu dulu mungkin bobotoh saalam dunia. Assalamualaikum.